Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di videoku kali ini aku bakalan membahas sesuatu yang sangat-sangat krusial buat kalian calon mahasiswa baru angkatan 2023. Tapi sebelum videonya dimulai, teman-teman subscribe dulu channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang sekiranya juga membutuhkan video ini. Karena ini benar-benar krusial banget, ini benar-benar penting banget buat kalian karena ini menyangkut dengan semua seleksi yang harus teman-teman lakukan untuk menjadi mahasiswa baru di universitas impian kalian. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Sebelum memasuki ke video intinya, kalian harus tahu alasan mengapa semua ini dirubah gitu ya. Sistem penerimaan mahasiswa baru, kenapa dirubah? Kayak hampir 100% dirubah sih nih guys. Itu karena pada akhir tahun 2022, Kementerian Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Ristek itu berasumsi bahwa perombakan besar-besaran ini akan menghilangkan diskriminasi dan akan memunculkan transparansi gitu ya. Hal yang pentingnya aku highlight di sini adalah Kementerian Ristek ini yang diwakili oleh Pak Nadiem Makarim itu mengatakan jika banyak sekali calon mahasiswa baru dari golongan ekonomi menengah ke bawah dirasa kurang bisa bersaing maksimal karena privilege yang dimiliki oleh calon mahasiswa menengah ke atas. Karena banyak calon mahasiswa baru yang dari golongan ekonomi menengah ke atas itu yang berlomba-lomba ikut bimbingan belajar atau mengikuti pendidikan tambahan yang termahal, terbagus, terbaik di kota-kota mereka. Tapi calon mahasiswa yang dari menengah ke bawah itu kurang bisa mendapatkan hal tersebut dan mereka hanya mengandalkan diri mereka sendiri. Nah, kalau misalkan dilihat kan di sini kayak ada gap gitu kan, ada yang bisa ikut les, ada yang nggak bisa ikut les. Jadi sebisa mungkin gap ini tuh kayak diratain gitu loh. Makanya asumsi perubahan awal itu adalah menghapuskan diskriminasi gitu. Oh iya, pada tahun 2023 ini lembaga tesnya juga ikut berubah. Jadi yang berubah itu tidak hanya mekanisme atau sistem seleksinya saja, tapi lembaganya juga ikut berubah. Yang awalnya teman-teman kenal sebagai LTMPT atau Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi berubah menjadi SNPMB BP3 atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Susah ya teman-teman. Jadi itu lembaganya juga berubah. Nah, seperti yang aku katakan tadi, selain nama lembaganya yang berubah, mekanisme atau sistem dari seleksi masuk perguruan tingginya ini juga 100% berubah. Jadi perubahannya itu sangat signifikan. So, kita bahas satu persatu. Untuk seleksi SNMPTN, prosedurnya berubah dan berganti nama menjadi SNBP atau Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Awalnya kan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, berubah menjadi Seleksi Nasional Berbasis Prestasi. Nah, penjelasannya adalah SNMPTN yang dulunya diukur 100% memakai nilai rapor 6 mata pelajaran dari semester 1 sampai 5. Kalau IPS itu ada ekonomi, geografi, sosiologi, matematika, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah, kalau yang SNBP ini itu jadi ada persentasenya teman-teman, yaitu minimal 50% saja untuk seluruh mata pelajaran. Seluruh ya, jadi nggak cuma 6 mata pelajaran tadi, tapi semuanya meliputi pendidikan agama, PKN, olahraga, dan lain sebagainya, sesuai dengan mata pelajaran yang ada di sekolah teman-teman, gitu ya. Nah, alasan penambahan mata pelajaran ini adalah Kementerian Ristek tadi beranggapan bahwa di dunia kerja, pekerjaan yang mereka lakukan itu tidak hanya didasarkan pada 6 mata pelajaran wajib di SMA tadi. Jadi banyak komponen lain atau komponen penunjang yang juga harus diperhatikan. Tadi kan minimal 50% nih. Nah, asumsinya kan ada 50% lain untuk menjadi 100% kan. Nah, terus 50%-nya lagi itu untuk komponen pengganti minat dan bakat. Nah, komponennya ini ada nilai rapor maksimal 2 mata pelajaran pendukung dan atau prestasi. Prestasi ini menang lomba, menang olimpiade, dan lain sebagainya, dan atau portofolio. Nah, portofolio ini sama kayak yang SNMPTN tahun lalu. Jadi kayak untuk program studi olahraga dan seni harus ada portofolionya. Terus kebijakan ini nantinya bakal dikembalikan penuh kepada PTN masing-masing
dan masing-masing program studi. Nah gitu ya teman-teman, makanya tadi ada minimal dan maksimal. Minimal 50%, maksimal 50%, itu nanti bisa jadi kebijakan dari kampus A, kampus B, kampus C itu beda-beda. Di dalam kampus A juga kan ada jurusan A, jurusan B, jurusan C. Nah di setiap jurusan itu bisa jadi juga berbeda gitu ya guys, tergantung dengan PTN dan jurusan atau program studinya masing-masing. Oke, kita lanjut ke yang pembahasan yang kedua, yaitu SBMPTN. Nah, untuk seleksi SBMPTN, itu sistem ujiannya berubah dan berganti nama menjadi SNBT atau Seleksi Nasional Berbasis Tes. Yang dulunya SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, sekarang berganti nama menjadi SNBT, Seleksi Nasional Berbasis Tes. Nah, tadi kan aku udah bilang tuh, sistem ujiannya berubah. Nah, berarti ada komponen-komponen yang berubah di dalamnya. SBMPTN yang dahulunya pakai tes potensi skolastik dan tes potensi akademik, tapi untuk SNBT ini berubah jadi mengandalkan 7 subtes. Padahal kemarin itu sebenarnya tuh kayak ada revisi gitu kan. Nah, sebelum revisi final ini, itu hanya ada 4 subtes aja. Tapi Kementerian Ristek tadi melakukan revisi, lalu melakukan update dan menjadi 7 subtes ini teman-teman. Nah, 7 subtes ini apa aja? Itu berisikan kemampuan penalaran umum itu sebanyak 30 soal, pengetahuan dan pemahaman umum itu 20 soal, kemampuan memahami bacaan dan menulis itu 20 soal, pengetahuan kuantitatif 20 soal, literasi dalam bahasa Indonesia 20 soal, literasi dalam bahasa Inggris 20 soal, dan penalaran matematika sebanyak 20 soal. Banyak banget kan? Jadi teman-teman harus mengerjakan 160 soal dalam waktu 195 menit. Terus untuk soal-soalnya kayak gimana? Aku jujur aku nggak tahu ya, karena ini bener-bener kayak masih baru, masih fresh banget. Tahun lalu pun nggak kayak gini, ini baru diterapkan tahun ini. Dan mungkin teman-teman kayak bisa mulai browsing di internet atau nggak lihat di Google. Tapi teman-teman pakai keyword yang baru ya, pakainya SNBP sama SNBT gitu. Kalau misalkan pakainya keyword yang lama, mungkin bisa jadi keluar sebenarnya soal-soalnya itu keluar. Cuman mungkin bisa jadi berbeda guys. Nah terus untuk yang SNBT ini atau penggantinya SBMPTN ini, aku punya asumsi pribadi kalau misalkan jenis-jenis soalnya itu bakal naik level, bakal naik kelas. Gak cuman yang soal ecek-ecek aja, tapi soalnya itu bisa jadi mengedepankan skill analisis kalian dan daya kritis teman-teman gitu. Jadi kayak udah gak bukan soal yang ecek-ecek doang, tapi teman-teman kayak harus analitis, harus kritis, dan ya harus memecahkan masalah gitu. Nah lanjut ke yang ketiga, yaitu seleksi mandiri. Di seleksi mandiri ini sama kayak tahun-tahun sebelumnya, yaitu diserahkan 100% ke perguruan tinggi negeri masing-masing. Jadi si lembaganya ini, siapa namanya tadi aku lupa, SNPMB-BP3 ini, penggantinya LTMPT ini, itu sebenarnya tidak mengatur gitu gimana harus tesnya tuh gimana, itu nggak mengatur. Jadi seleksi mandiri itu sepenuhnya dipegang oleh perguruan tinggi negerinya masing-masing. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pengen daftar di UGM, itu pantengin terus channel ini, jangan lupa subscribe biar besok waktu aku ngejelasin tentang seleksi mandiri tahun 2023 tuh nggak ketinggalan. Nah, terus untuk timeline-nya kayak gimana Kak? Nah, timeline dari SNMPTN atau SNBP itu ada di sekitar bulan Januari sampai Februari. Nah, mungkin maksimalnya banget tuh Februari itu biasanya pengumuman. Terus kalau yang timeline SNBT yang penggantinya SBMPTN itu ada di sekitar bulan Februari sampai bulan Juli. Bulan Juli itu maksimal banget pengumuman, karena di bulan Agustus itu biasanya kayak udah mulai tahun pelajaran baru. Kalau yang seleksi mandiri itu timelinenya ada di sekitaran bulan Juli sampai Agustus. Sama kayak yang aku bilang tadi, jadi bulan Agustus tuh kayak udah mentok-mentoknya harus banget mulai tahun ajaran baru. Kalau di UGM tuh Agustus, September, atau September awal tuh kayak udah mulai PPSMB. Jadi mungkin seleksi mandirinya itu maksimal banget di bulan Agustus gitu ya guys. Nah mungkin itu aja informasi penting. Ini benar-benar penting sih guys. Mungkin mama kalian tuh harus tahu, papa kalian harus tahu, kakak kalian harus tahu,
Apalagi diri kalian tuh harus tahu, karena diri kalian lah yang akan mengikuti seleksinya ini. Mungkin teman-teman juga harus ngasih tahu ke teman-temannya juga, di-share juga videonya ini. Masa teman-teman kayak mau tahu ini sendiri? Nggak mungkin kan? Karena kita harus berjuang bareng, sukses bareng. Jadi sebisa mungkin temennya juga dikasih tahu kalau misalkan ada perubahan nama dan sistem atau mekanisme dari seluruh rangkaian seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Jangan sampai teman-teman kayak udah mempersiapkan tapi based on tahun kemarin gitu, nggak update terkini gitu. Jadi kan teman-teman kayak udah, sia-sia banget. Sebenarnya nggak ada yang sia-sia, cuman kayak nggak maksimal gitu jadinya. So, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Kalau misalkan teman-teman mau tanya, langsung aja cek description box. Lihat di situ ada link Instagram aku, teman-teman bisa DM aku. Kalau misalkan aku lagi free, aku bales DM kalian atau enggak komen di bawah. Terima kasih. Bye.